Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat kembali belajar bersama-sama saudara seiman kami yang ada di rumah. Semakin setia mengiring akan Tuhan melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan ampuni kehidupan kami, sucikan dan kuduskan hati dan pemikiran kami, agar kami layak untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kami semua yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan urapi kami semua, satukan hati kami, hingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujianku tetap setia, seperti wanita yang mengurapi. Demikianlah hidup kita rindu untuk tetap setia dalam mengiringkan Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
bagiku seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
kami layak menyembah-Mu Tuhan. Kuasai pemikiran kami Yesus, agar kami terus tetap memandang-Mu, agar terus kami menyerahkan hidup kami pada-Mu saja Yesus. Haleluya, 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 beri kami kesehatan, damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, Engkau yang berkuasa atas
hidup kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
biarlah pujian ini menjadi janji kita kepada Tuhan sampai akhir, sampai kita menutup mata, kita akan tetap setia mengiring dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Yang pertama, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, juga jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan memakai setiap umat Tuhan di tempat ini menjadi berkat, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin maju, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita doakan juga untuk acara Natal, baik kaum muda, remaja, baik Natal umum, kita doakan biar kiranya Tuhan menolong, mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan memberkati dalam ibadah Natal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi tidak mengurangi sukacita jemaat Tuhan di tempat ini untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, biar kiranya Tuhan melawat, Tuhan memulihkan, bahkan memberkati aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati tenaga medis, para medis, dan juga TNI, Polri, keamanan, agar kiranya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, biar kiranya Tuhan memberkati, semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, satukan hati kami, baik kami yang di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Satukan hati kami akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dan Tuhan, terlebih dahulu Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan seluruh kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh layak datang kepadamu, kami boleh layak untuk berdoa syafaat buat saudara-saudara kami semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GBBS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Mulai dari jemaat-Mu yang kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, youth, sampai mereka yang sudah dewasa dan lanjut usia. Tuhan berkati, anugerahi dengan kekuatan iman, anugerahi dengan kesehatan yang baik tubuh, jiwa, rohnya. Juga Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan, kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan, supaya dengan tubuh yang sehat dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam keadaan susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Tuhan, biarlah harapan kami hanya kepadamu. Tuhan Yesuslah menjadi andalan dan jawaban dalam kehidupan kami. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan.
juga yang melayani untuk multimedia, juga yang melayani kamera, yang penerima jemaat dan tim doa. Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam melayani Engkau, yang terlihat maupun yang tidak kelihatan, Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan, biarlah kami juga dapat menjadi contoh dan teladan bagi jemaat yang kami layani. Kami saling mengasihi, saling memperhatikan, saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja sehingga kami melayani bukan hanya dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tambah-tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan. Terlebih juga Tuhan, tambah-tambahkan semangat kami, kesetiaan kami dalam melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga dalam melayani Engkau, kami dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Paulus. Tuhan, jamah Engkau sudah menyembuhkan untuk panas dinginnya. Sekarang ganti batuknya Tuhan, jamah. Iblis tidak mau tinggal diam. Jangan biarkan iblis untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Segala penyakit apapun Tuhan, baik karena pancaroba ataupun mungkin karena kecapean atau karena virus segala macam, Tuhan Kau sudah hancurkan, patahkan dalam kuasa nama Yesus. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Demikian juga untuk Bapak Gembala, Tuhan sudah menambah-nambahkan kesehatannya, menambah-nambahkan kekuatannya. Tuhan, usia boleh semakin bertambah, kesehatan kekuatan dari Tuhan juga semakin dilimpahkan untuk dapat mengembalakan kami domba-domba-Mu, untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Natal yang sudah dekat, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, Kau menolong. Kalau pada tahun-tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah bekerja memberkati sedemikian rupa dalam kami merayakan Natal-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, di tahun 2020 ini, walaupun kami tidak harus di gedung, tetapi hanya di gereja, tapi kami yakin Tuhan, justru kami di gereja ini, Tuhan, hadirat-Mu boleh semakin nyata, sehingga Tuhan dalam merayakan Natal, memperingati Natal, bukan sekedar sebagai kebiasaan dan tradisi, tapi benar-benar Kristus lahir dalam kehidupan kami, tidak lagi sebagai bayi yang mungil, tetapi sebagai Raja yang memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Semua apa yang sudah direncanakan, acara-acara semuanya Tuhan berkati, urapi semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Engkau dalam memperingati Natal, baik untuk peringatan Natal 25 Desember nanti, baik pada sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, semuanya Tuhan berkati, baik untuk acara, baik untuk pembicara, baik untuk semua yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati, keamanan, cuaca, semuanya Tuhan Kau yang bilang, Kau yang menolong. Jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak beribadah, Tuhan kembalikan untuk datang sujud di bawah kaki-Mu. Dan Tuhan juga tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, biar rumah Ka'bah-Mu ini Tuhan boleh dipenuhkan dengan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan untuk negara dan bangsa kami,
kota kami tercinta Lamongan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Jangan biarkan negeri kami, pemerintahan kami semakin terpuruk. Dalam keadaan pandemi seperti ini, mari Tuhan kami hanya berharap kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang ada, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Tuhan Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kiranya hikmat Salomo Tuhan Engkau taruhkan di atas pemimpin-pemimpin kami, dan terlebih roh yang takut kepada Tuhan, dan supaya mereka juga takut untuk melakukan dosa. Tuhan terima kasih sehingga negeri kami, bangsa kami dapat merasakan dan menikmati akan kasih sayangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pilkada sudah berjalan dengan baik, siapapun yang terpilih, biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan taruhkan roh yang takut kepada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan yang ekstra. Tuhan, supaya kota kami tetap ada di dalam kesejahteraan, karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Mereka-mereka yang ada di garis depan, Tuhan Kau berkati dengan kesehatan yang ekstra, dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya dapat mengatasi semuanya persoalan yang ada baik di kota maupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dan harapan kami. Kami hanya menyerahkan semua dalam tangan-Mu, baik untuk keamanan TNI Polri yang ada. Tuhan terus menolong, memberkati, menyertai, memberikan kesehatan yang ekstra, memberikan hikmat pimpinan-Mu supaya semuanya aman dan terkendali. Rakyat kecil dapat merasakan sejahtera-Mu. Tuhan terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga mereka-mereka yang ada di garis depan bagian kesehatan, baik yang ada di tim kedokteran, tim perawat, semua yang menangani kesehatan. Tuhan berikan kesehatan yang ekstra, berikan pimpinan-Mu supaya mereka dapat melayani dengan baik. Mereka yang sudah terjangkit sekalipun kena virus corona dapat disembuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu sehingga virus corona ini Tuhan secepatnya dapat berlalu dan kami dapat mengatasi semuanya, dan kami Tuhan dapat melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam pekerjaan, terlebih dalam ibadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan lebih leluasa lagi Tuhan. Tapi semua itu kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak-Mu itu yang terbaik untuk kami. Dan malam hari ini sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu terus menolong, Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami, baik kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan urapan yang sama. Kami yang ada di gereja dan saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan, semuanya membutuhkan urapan yang sama, sehingga Roh Kudus-Mu menuntun kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami sanggup melakukannya karena Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama dalam persekutuan kita secara online. Meskipun kita berbeda tempat, tetapi kita yakin
Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, dan Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi keperluan hidup kita. Pada saat-saat ini, musim telah berganti ya, dari yang awalnya musim panas kemarau, memasuki bulan Desember ini mulai masuk musim hujan ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat bekerja dengan baik. Tentunya semuanya itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau membaca di dalam kitab Wahyu. Kalau kita mengikuti tuntunan bacaan tahunan di dalam warta, kita sampai pada Wahyu pasal yang ketiga. Kita mau baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dalam perikop kepada jemaat di Sardis. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dituliskan bagaimana kehidupan jemaat di Sardis. Tuhan menegur bahwa engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu jangan mati atau tertidur ya. Memang dalam kehidupan ini kita yang masih bergerak, kita yang masih bernafas, masih dapat melakukan segala sesuatu di dunia, disebut kita masih hidup ya. Kita masih hidup karena jantung kita masih berdetak, mata kita masih bisa melihat, mendengar, semuanya organ-organ tubuh masih berfungsi secara normal. Itulah kehidupan. Tetapi Tuhan melihat kehidupan kita bukan secara lahiriah atau fisik. Secara fisik memang kita masih hidup, kita masih dapat melakukan segala hal. Demikian juga jemaat di Sardis, mungkin mereka dapat beraktivitas demikian rupa masih hidup. Tetapi yang Tuhan tegur adalah roh yang ada dalam kehidupan jemaat di Sardis. Engkau hidup, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Berbeda dengan surat-surat lainnya, surat kepada jemaat Sardis ini tidak merinci satupun musuh atau bahaya dari dalam atau dari luar. Masalah yang ada di dalam jemaat ini bukan dengan orang-orang Yahudi maupun kekaisaran
ajaran Romawi atau dengan guru-guru palsu, tetapi semata-mata dengan dirinya sendiri. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikianlah kondisi rohani jemaat di Sardis. Mereka terlena dengan reputasi yang mereka miliki, yakni dikenal sebagai gereja yang hidup, akan tetapi yang mengetahui keadaan rohani jemaat yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ya. Sekalipun dari luar mereka kelihatan hidup, sebenarnya mereka mati atau tertidur. Kita jangan terlena dengan apa yang ada pada kita. Mungkin banyak orang memuji kita, wah kalau kita menjadi pelayan Tuhan, misalnya pelayan pujian, wah luar biasa, hadirat Tuhan turun. Ya. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita jangan hanya melihat secara lahiriah, musik begitu meriah, begitu hebat, mungkin para pemain musik begitu piawai profesional, tetapi bagaimanakah dengan roh kita, ya, sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita tetap membangun roh kita ini tetap hidup, tidak tertidur? Janganlah kita menjadi terlena akan segala sesuatu yang kita capai, akan segala sesuatu yang kita raih dalam kehidupan ini. Mungkin kita mencapai prestasi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Sikap hati kita kepada Tuhan bagaimana? Apakah kita masih membangun kehidupan kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan? Kehidupan yang taat terhadap firman Tuhan, apakah telah kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang menyebabkan jemaat Sardis secara rohani tertidur atau mati? Oleh karena mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai, mereka terperangkap dalam dosa kemunafikan, yakni melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Yesus mengecam pekerjaan yang demikian. Matius pasal 6 ayat 1 yang kedua. Matius pasal 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Mari kita jangan membangun kefasikan, jangan membangun hal-hal lahiriah yang terlihat baik, ya. Tetapi biarlah hal-hal lahiriah yang kita kerjakan, hal-hal yang baik itu dari hati kita yang memang benar-benar hati yang mengasihi Tuhan, hati yang kudus dan taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlihat baik di luar, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang seperti kuburan, ya. Luarnya baik dilabur putih, tetapi dalamnya adalah tulang belulang. Dalamnya hati manusia penuh dengan kebusukan dan kejahatan. Tentunya jangan seperti itu. Kalau kita masih seperti itu, ya,
kita membangun luarnya saja, tetapi hati kita tidak kita bangun, hidup kita tidak jaga untuk selalu taat dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita terjebak dalam kemunafikan. Tuhan menilai bahwa tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna, ya, yaitu pekerjaan dari jemaat yang ada di Sardis sempurna di hadapan Allah, di ayat yang kedua itu. Mereka hanya menerima dan mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mentaatinya. Ya. Mari kita jangan membangun menerima dan mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus juga mentaatinya, melakukannya, sehingga firman Tuhan itu benar-benar menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita dalam kehidupan kita. Kita jangan puas dengan keberhasilan dan kerohanian yang terkenal baik, ya. Bisa jadi mereka memiliki bentuk penyembahan yang menarik, tetapi bukan kuasa dan kebenaran yang sejati dari Roh Kudus. Kita mungkin bisa mengelabui manusia, ya. Kita mungkin bisa berakting begitu rupa sehingga seolah-olah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa dikelabui oleh sikap lahiriah kita. Pada saat Yesus berada di dunia, seringkali Yesus menegur orang Farisi dan Saduki. Mereka adalah orang-orang yang mengerti Taurat Musa, tetapi sikap hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan itu bukan fisik lahiriah, tetapi hati, kedalaman hati kita. Bisa saja kita melakukan hal yang baik, tapi dengan dongkol, dengan penuh kejengkelan, dengan penuh kemarahan. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, maka hidup kita tidak akan menjadi berkenan. Tetapi mari kita menjaga hati kita sesuai dengan Amsal 4 ayat 23, ya, bahwa dari hati akan terpancar kehidupan. Ya. Kalau hati kita bersih, hati kita jaga sedemikian rupa dalam kekudusan Tuhan, dalam ketaatan Tuhan, maka kehidupan kita pun akan kita tampilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga murni apa yang kita tampilkan dalam kehidupan ini bukan sebuah kemunafikan, bukan sebuah hal yang bertentangan, ya, di luar baik tapi di dalam tidak baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Amsal 4 ayat 23. Hati kita ini berperan penting dalam kehidupan, karena berkenan tidaknya hidup kita kepada Tuhan itu tergantung hati kita. Apakah hati kita masih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, apakah masih kita jaga sedemikian rupa, ataukah kita sudah terlena seperti jemaat di Sardis ini, sudah merasa bahwa kehidupan kerohaniannya sudah menarik manusia, sudah dipakai Tuhan sedemikian rupa, merasa dipakai Tuhan sedemikian rupa, sehingga kebenaran tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Ketika kita didapati seperti jemaat di Sardis, kita harus bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang hampir mati. Mari kita bangun di ayat yang kedua. Kita jangan teruskan apa yang menjadi kesalahan kita, tetapi kita mau bangun dan bertobat.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah, di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah dan bertobatlah. Ya, kita harus bangun, sadar bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak berkenan, lalu kita bertobat, mentaati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yesus menegur dan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Sardis untuk memperbaiki diri dan bertobat. Ya. Kesempatan yang ada ini jangan kita sia-siakan, jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita habiskan waktu yang ada untuk memperbaiki diri dan bertobat. Ya. Kita jangan disibukkan dengan gosip, dengan hal-hal yang lain. Ya. Kita terlalu sibuk terhadap sesama kita. Oh, si A itu begini, begitu. Tetapi diri tidak diperhatikan dan tidak diperbaiki dan tidak melakukan pertobatan. Nah, itu adalah salah. Kondisi tertidur secara rohani kalau tidak dibereskan dapat berakibat fatal. Di ayat yang ketiga dan 5. Di ayat yang ketiga B itu ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terkejut akan kedatangan Tuhan yang secara tiba-tiba seperti pencuri. Karena siapapun manusia tidak akan mengetahui kapan waktu Tuhan itu datang kepada kita. Ya, baik secara pribadi maupun secara global melalui kiamat. Ya. Barang siapa tidak bertobat dan melakukan kebenaran, maka ia tidak dikenakan pakaian putih dan nama kita akan dihapus dalam kitab kehidupan. Dan kita tidak diakui di hadapan Bapa dan di hadapan malaikat. Wah, kalau kita tidak diakui Tuhan di hadapan Bapa dan malaikat, ya tentunya kita akan menjadi binasa. Oleh sebab itu, mari lewat renungan yang singkat pada malam hari ini mengingatkan kita untuk tetap terus melakukan hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Biarlah motivasi kita dalam beribadah dan melakukan segala sesuatu bukan lagi karena mencari pengakuan manusia yang bersifat sementara, tetapi biarlah kita melakukannya dengan ketulusan karena kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena itulah yang bernilai kekal. Ya. Jadi yang menjadi motivasi dalam kita melayani Tuhan, dalam kita menyembah Tuhan, itu bukan karena ingin dipandang manusia atau sesama, supaya kita terlihat rohani, dan kita memiliki banyak pengikut dan lain sebagainya. Tetapi biarlah apa yang kita kerjakan oleh karena ketulusan, karena kasih dan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Kehidupan rohani jemaat Sardis menjadi pelajaran rohani yang berharga bagi kita yang hidup pada masa kini. Jikalau tidak waspada, kita pun dapat terlena dan tertidur. Mari kita tetap berjaga-jaga dan melakukan ibadah dalam pelayanan kita dengan hati yang tulus, mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hatinya. Biarlah hal ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa janganlah kita menjadi terlena oleh karena berkat-berkat Tuhan. Janganlah kita menjadi sakit hati oleh karena penderitaan, oleh karena kesengsaraan yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah hati kita tetap terjaga, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan
hal yang buruk dalam umatnya, dalam kehidupan manusia. Tetapi Tuhan selalu memberikan hal yang baik. Semuanya itu mendatangkan didikan dalam kehidupan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus mungkin mengalami lembah kekelaman, harus mengalami penderitaan, mengalami siksaan dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah pertahankan kekudusan, tetaplah pertahankan kebenaran, ketaatan dalam kehidupan kita, ketulusan, kerendahan hati, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, kehidupan kita semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu kami dapat melakukan doa malam pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi memperhatikan kerohanian kami, memperhatikan hati kami, karena Engkau Allah yang melihat sampai pada kedalaman hati kami masing-masing. Biarlah apa yang kami kerjakan secara lahiriah, kami mengerjakan hal yang baik, biarlah hati pun melakukan hal yang baik. Dalam hati kami tetap terfokus dan terarah hanya kepadamu. Hati kami tetap mengasihi dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kesombongan atau hal-hal yang tidak berkenan tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah hati dan pikiran kami ini tertuju dan terarah kepada Engkau, sehingga hati kami semakin kudus, semakin berkenan, semakin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian-pengertian yang baru, hikmat marifat-Nya dari surga, sehingga apa yang kami dengar, kami memahaminya, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan yang terang bagi sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah berkat-Mu terus melimpah bagi kami, dan berkat-Mu membawa kehidupan kami semakin dekat kepadamu. Jangan biarkan kuasa kegelapan membuat kami terlena dan meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbisik dan berbicara dan menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami syukuri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Senin pukul 18.30 sampai dengan selesai. Besok Minggu kita ibadah seperti biasa, ibadah 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk sekolah minggu diadakan tiap minggu jam 4 sore. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya.